Rafa Gomez ya. Hari ini baru bisa Kafit mulai ya, karena tadi di Kafit di grup sudah sampaikan juga ya informasi terkait pelaksanaan kelas kita, karena Kafit hari ini tuh benar-benar baru sampai sampai rumah banget ya. Jadi Kafit itu tadi naik kereta ya, naik MRT, naik KRL. Jadi kafe dari Jakarta Utara sampai ke Jakarta Selatan, gitu ya. Dari ujung ke ujung, ya. Nah, terus kafe itu pulangnya baru setengah enam, ya. 17.30 tuh kafe baru keluar tuh dari kantor, ya. Sampai kafe pulang dari kantor, kafe harus naik kereta lagi. Nah, jadi kayak jauh banget gitu, ya. Sampai 1 jam kafe, 1 jam lebih lah hitungan perjalanan ya. Nih. Nah, David baru sampai. David itu dari sini, ya, dari sini, Jakarta Utara sampai ke Jakarta Selatan sini. Dari sini ke sini, ya, kelihatan nggak sih? Kelihatan. Jauh banget ya. Nah, jadi kemungkinan Kavi itu selama Kavi di cabang ya, kantor cabang Kavi itu pasti pulangnya jam segini terus ya. Bisanya Kavit pasti 19.30. Nah, makanya Kavit tadi ngirim voting ya untuk kalian apakah bisa join di 19.30 atau nanti eh, ada opsi yang lain gitu. Nanti informasinya ya Kavit sampaikan di grup lah ya. Jadi gitu. Nah, dan syukurnya available semua ya. Jadi available dan Kavit juga pastinya akan selalu maksimal lah dalam mengajar kalian gitu ya, dari materinya sampai semuanya nanti Kafir akan maksimalkan. Oke, jadi semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya hari ini, dalam keadaan yang oke ya dan siap untuk belajar ya, dan pastinya ada yang sudah liburan sekolah atau mungkin baru minggu depan gitu ya. Atau mungkin minggu ini yang udah akan liburan. Nah, nanti di sela-sela liburannya kita isi dengan les kita ya, seperti biasa di hari Selasa, agar nanti tidak full liburan tuh hanya main gitu ya, sampai kalian nanti pas masuk lagi harus perlu di-refresh lagi ya materinya, jadi nanti lupa gitu. Ya, biasanya di sekolah kayak gitu ya. Liburan nggak pernah megang pena, nggak pernah megang alat tulis, pas masuk kaku gitu ya. Nah, biasanya Raffi juga ngalamin dulu ketika sekolah pun selalu begitu ya. Setiap liburan nggak pernah megang alat tulis lagi menjadi kaku. Sama seperti yang les kita hari ini ya. Nah, kita perlu refresh terus agar materi yang Kafit sampaikan setiap harinya akan kalian pahami ya selalu, dan juga pastinya bisa kalian terapkan nih dalam dunia IT-nya ya. Oke, hari ini by the way kita akan belajar di aplikasi yang masih sama nih ya. Jadi ini bagian ketiga ya. Jadi sebenarnya di minggu lalu Kak itu sudah memberikan materi tentang aplikasi memory card ya. Masih ingat ya? Kita buat aplikasi untuk membuat seperti ujian, aplikasi ujian, ada question, ada answer, kemudian ada answer options ya, ada 4 itu. Kita bisa choose, ada button, ada push button ya. Nah, di hari ini kita akan lanjutkan. Nah, tapi sebelum kita akan coba lanjutkan, kita coba main game dulu ya. Kita udah lama nggak main games nih. Nah, main games kita akan coba main games yang seperti biasa Kavit bawakan, yang Gartik. Nah, gambar-gambar dulu biar tangan kita lebih nggak pegel gitu ya. Nah, mungkin ngetik terus atau
ngoding terus ya mungkin di rumahnya ya. Jadi kita coba main gambar-gambar dulu. Pakai mouse ya lebih mudah kayaknya. Kalau Kafit pakai touchpad ini ya sedikit lebih sulit ya. Nah, jadi pakai mouse agar mudah menggambarnya. Boleh disiapkan. Kita akan coba main games dulu biar kita refreshing sejenak dulu ya. Nah, sebelum kita belajar agar kita tidak terlalu sangat-sangat sangat serius gitu ya. Nah, oke, kita nanti main game Gartic, tapi ini yang boleh kita pilih yang apa ya? Animals atau makanan? Atau food ya. Kita coba cari dulu nih. Nah, Afid sudah share screen ya. Kita coba Gartic. Tapi kita akan lempar linknya ke meeting chat ya. Kalian akan coba cek di situ, cek di kolom chatnya. David pilih yang, nah mungkin kita coba yang lain. Wah, jangan LOL lah. Atau ada yang suka Naruto, football, Pokemon, wah, Clash Royale, banyak ya, cukup banyak. Hmm, atau kita coba hmm, jobs apa ya, pekerjaan. Pekerjaan sulit banget ya kayaknya. Terlalu lama ya. Oke deh, kita coba yang flex, oke. Tapi sulit juga nih, cukup yang flex ya. Atau ini aja, kita yang food ya, food. Oke. Kita makanan, Kafit pilih yang bahasa Indonesia. Kita bermainnya sampai berapa nih playernya ya? Jadi, Kafit buat ruang baru dulu ya. Oke. Yuk silakan join ke dalam gamesnya. Kafit akan coba cari peringkat satu dan peringkat kedua ya. Nah, ini nama makanan. Jadi nanti makanannya makanannya nanti bisa kasih tahu ya, direbus atau dibakar. Boleh tinggal bilang, dan nanti Kavin juga tahu, bisa nebak ya teman-temannya. Oke, ayo join semuanya dulu. Ya, Leon sudah join ya. Oke, ini user 3861 siapa? User 3861 siapa nih? Ayo yang lain masih belum ya? Kavin tunggu ya. Kita join dulu semua. Oke, Nanda. Masih ada yang belum nih? Siapa lagi? Rafa?
Alkindi, Andre. Nah, yang mana nih? Yang belum nih. Ayo join dulu. Atau kita cuma berlima aja nih. Oke, Kafit mulai ya. Berlima aja dulu. Oke, Kafit akan gambar. Ini makanan. Ntar Kak lagi join. Ya, Kafit sudah mulai nih. Tadi nggak ada suaranya. Ya sudah nggak apa-apa. Nah, oh sudah. Join aja nggak apa-apa. Ya. Ini jenis apa ya? Jajanan pasar. Nah, di warna merah. Ya. Ada yang betul. Ini warna biru. Ini jajanan pasar nih. Pasti tahu deh. Di warna kuning. Ah, nah, ya. Ada yang tahu? Gomez tahu Gurafa? Kenapa Kak? Tahu nggak jawabannya? Kue lapis jawabannya. Aku jawabnya lapis legit Kak. Lapis legit. Kue lapis ya. Oke, yuk. Leon sekarang ya. Ya, Alkindi, coba ikut tebak. Nah, Alkindi udah join nih. Hmm, kita langsung jawab kentang. Wih, warna hitam? Apa itu? Hmm, coklat. T, huruf T. Hmm, ini apa? Tiwul. Bener. Alkindi jago. Wah, jago banget Alkindi apa ini? Kafe. Wah, Alkindi jago banget ya. Timus. Wah, Nanda juga. Wah, Kafit kalah nih. Apa nih? Wah, nyerah deh. Susah ya? Apa? Oh, tempe goreng. Ya ampun. Tempe itu. Iya, 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 iya. Kalian bisa kepikiran ya sampai tempe goreng ya. Kafit ngeliatnya kayak tiwul ya. Ah, ini apa nih? Hmm. Wah, banyak banget ini. Apa nih? Nggak ada warnanya kah? Kafit belum bisa nebak. Kuning. Hmm. Oke, Kafit tahu. Perasaan Kafit bentuknya nggak begitu loh. Bentuknya nggak begitu. Tapi kok bisa ketebak ya kentang goreng ya? Terus Kafit bentuknya nggak begitu. Aku pakai bentuk dari McD. Oh, kayak di McD pantas.
Oh, kentang goreng yang kecil tipis-tipis dia. Astaga, Gomes ya. Untung bisa ketebak nih. Nilai kafit berapa? 21 ya. Coba lagi. Siapa lagi? Coba. Ah, Nanda. Apa ini Nanda? Mana hijau? Oh, klepon. Apa? Yang kue yang tengah-tengah tuh klepon, bukan ya? Hmm. Hah? Warna hijau. Buk. M. Molen. Bener sih, hampir mirip molen. Jajanan pasar kah? Warna hijau. Apa ya? Oh, Kavi tahu. Ah, mochi. Oh, astaga. Melon. Ya ampun. Buah itu ya. Aduh, kelihatan ya tadi. Ini deh yang agak sulit ya. Kelihatan nggak tadi? Langsung tahu loh. Kita bisa. Ah, ayo. Ini kalau nggak tahu, waduh, harusnya tahu ya. Tuh, udah jelas banget Kafit gambarnya. Ayo, mana Andre? Tuh. Ya, Andre nggak kejawab ya. Oke. Ikan bakar ya. Sekarang Alkindi. Boleh nih Alkindi. Kita tebak punya Alkindi ya. Mana nih Alkindi belum gambar. Oh, ini dia. Kafit ketik bakwan. Bukan. Hmm, apa itu ya? Tapi udah nulis kebab tadi. Rambut nenek. Ini apa nih warna merah? Hmm, apa itu? Ah, apa? Oh, kalian pada tahu ya? Oh, mie ayam Dunia ya permi, ampun. dunia permi, mie. Kok kalian bisa tahu sih itu gambar mie ayam? Kafit nggak Dari kelihatan loh. merah-merahnya, Kak. Oh ya Mirip ayam ampun. gitu, Kak. Kafit ngiranya tadi kebab. Kafit ngiranya tadi. Iya. Bener juga ayamnya merah. Hmm.
Apa lagi nih kira-kira? Hmm, oh, warna hijau, coklat, teh hijau, matcha. Kira-kira, bukan. Semangka, bukan. Kafe tahu. Ayo, Gomez kelapa lagi. Kelapa. Kafe tahu. Ya, dia termasuk kategori buah-buahan. Hmm, bener ya gambarnya kayak gitu. Kita ngeliat isinya warnanya hijau. Ya. Ini buah kiwi. Ayo, kan? Yo, gelas nih ya. Penentu. Ini Leon juara satu. Bentuknya gini lagi. Hmm, jelas sih. Warnanya coklat. Oh, langsung Nanda. Oh, oh, Leon juga udah menang ya, Leon. Alkindi juga. Apa Kafit nggak tahu nih. Hmm, warnanya hitam. Kafit udah nulis semua. Oh, itu boba ya tadi ya jawaban terakhir ya. Oh iya, boba. Oke. Ya, pemenangnya juaranya adalah Leon. Ya, oke kita udahan dulu gamesnya ya. Nah, tadi kita udahan dulu gamesnya. Selanjutnya kita akan belajar ya. Nah, tadi dari games yang tadi eh, berarti kita harus banyak mengetahui dari bentuk bentuk makanan ya. Nah, identik sama tempatnya tadi. Kami soalnya nggak ngelihat kalau itu mie ayam. Ternyata ada ayamnya ya. Oke, ya berarti next nanti kita coba games yang lain ya next minggu depan. Oke, kita udah siap belajar ya. Tadi udah refreshing dulu ya. Nah, kita mulai belajar lagi di hari ini melanjutkan aplikasi memory card bagian yang ketiga nih ya. Nah, berarti kita sudah jalan 2 minggu untuk mengerjakan aplikasi memory card ya. Aplikasi ini cukup eh, sebagai jembatan lah, jembatan yang kata Kafit bilang tuh kalau kita masuk ke dunia itu tuh belajarnya seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kalian nih di umur sekarang ya masih SMP ya, masih SMP ya, SMP atau SD ya sudah belajar membuat aplikasi memory card. Nah, itu berarti Kafit ini kalah ya. Kenapa? Karena Kafit baru buat aplikasi itu waktu kuliah loh. Wah, ya. Aplikasinya sama lagi yang Kafit buat seperti ini waktu kuliah. Nah, kalian sudah lebih dahulu. Berarti kalian udah di bagian ketiganya harusnya udah jago banget ya buat aplikasi ya. Nah, kita mau buat aplikasi apa? Memory card ya. Tahapan hari ini ya. Jadi yang hijau-hijau ini yang sudah kita lakukan. Jadi kita sudah buat sampai menampilkan formulir pertanyaan ya. Nah, ada formulir tanggapan juga kita sudah buat. Kemudian penanganan event ya. Event ini ada apa? Ada untuk menangani tombol menjawab ya. Jadi kalau kita jawab, maka dia muncul result ya, result hasil dari
jawaban yang kita pilih ya, kan ada answer options ya. Masih ingat nggak yang kemarin? Answer options kita pilih ada empat. Ya, ada empat radio button tuh. Kita pilih salah satu, maka resultnya hasilnya benar ya. Dan yang lainnya hasilnya salah. Nah, untuk hari ini kita berarti tinggal terakhir untuk melakukan apa di sini namanya? Menyimpan pertanyaan ya. Nah, jadi nanti pertanyaan itu tidak hanya satu, tapi pertanyaannya banyak ya. Jadi nanti seperti website ujian sekolah ya. Nah, berarti nanti kalian setelah ini pasti buat aplikasi ujian itu udah bisa ya. Jadi nanti kalau di sekolah, Bu, kalau masih ujiannya pakai kertas, mending pakai aplikasi saya aja nih. Wah, gitu ya. Jadi nanti kalian udah bisa nih buat aplikasi beginian gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalian tinggal pakai aja aplikasinya ya. Ah, jadi nanti ada pertanyaan sampai 10 misalkan matematika, kemudian bahasa Indonesia sampai 10, IPS atau IPA ya. Nah, jadi nanti ada pertanyaan di random ya diacak kemudian bisa dijawab. Nah, jadi kita untuk hari ini coba belajar untuk menyimpan semua pertanyaan ya. Jadi sudah hampir selesai ya, tinggal hari ini berarti. Nah, oke. Itu tadi. Sekarang, nah, pemrograman berorientasi objek. Nah, ini yang selalu akan dipelajari sampai kalian besar nanti kalau misalkan lanjut ke dunia IT ya. Ini tidak akan pernah hilang. Nih, yang akan kalian pelajari hari ini ya, dan sebelum-sebelumnya ya tentang pemrograman berorientasi objek atau PBO singkatannya ya. Nah, ini yang selalu digunakan. Kafit pun di kantor Kafit pun gunakan ya namanya pemrograman berorientasi objek. Ini Kafit review. Jadi sebelum kita masuk ke materinya hari ini, kita review dulu ya. PBO ini kemarin kita sudah belajar tentang seperti ada, masih kan nggak? Kalau turunan tuh apa? Warisan. Masih nggak? Warisan. Ada apa aja PBO? Ada in, masih nggak? Coba di searching di Google. Ada apa aja coba sebutkan. Di searching. Coba sambil refresh. Ada apa aja? Satu. Ayo coba bantu Kafit sebutkan. PBO itu ada apa aja? Kenapa, Kak? PBO itu ada apa aja nih? Pemrograman berorientasi objek ada apa aja? Kemarin materinya. PBO itu kan ada empat, ya kan? Nah, coba sebutkan dua aja yang kemarin kita pelajari. Ayo. Satu, ayo sebutkan. Depannya huruf I. Nah, in, he, masih ingat nggak? In her Iya, in he apa? inheritage. Iya, betul itu ya. In he, inheritance. Ah, ya. Kemarin kita pelajari tentang inheritance. Inheritance ini artinya apa? Ayo, artinya apa? Wa, W, A, R, apa? W, Wa, Ri, San ya. Warisan. Inheritance ya, turunan. Jadi kemarin kita pelajari itu. Dan juga struktur data ya. Apa yang diwariskan kemarin? Ayo, yang diwariskan adalah metode ya. Masih ingat nggak? Ada apa aja? Ada metode, kemudian ada pro, pro apa?
metode, properti ya. Nah, yuk masih di refresh lagi. Metode dan properti. Kemudian kita kemarin buat apa? Buat kelas ya. Nah, ini PBO. Jadi kita harus ingat-ingat lagi. Kemudian struktur data juga kita sudah pelajari ini ya. Dalam daftar buatnya seperti ini. Kemudian yang di bawah ini disebut apa? Kemarin. Nah, kok bisa ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak berbaris daftar gitu? Atau list nih ya. Kita penggunanya list. Ini disebut apa? Ayo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini kan value-nya nih. Ini isinya, nilainya. Kalau ini disebut apa? Depannya huruf I. In, in apa? Integer. Indeks. Ayo ya. Indeks ya. Kalau Kafit mau ngeluarin 171 nilainya, berarti Kafit harus ngeluarin indeks berapa? Nah, kalau Kafit mau ngeluarin 171 nih nilai ini. Mau Kafit cetak results nih ya. Print hasil terbaik, resultsnya Kafit mau angka 4 ya. Nah, berarti Kafit ngeluarin nilai 171 gitu ya. Kalau Kafit resultsnya 0 nih kayak gini. Berarti yang keluar angkanya berapa? Kalau 0. Ayo, kalau 0 yang keluar berapa? 100. 81. Ya, gitu ya. Nah, kalau 6, indeks 6, 165. 165. Gitu ya. Ini disebut indeks. Indeks itu apa? Indeks itu ibaratkan kalau kalian lihat ini daftar antrian ya. Nah, indeks itu dimulai dari 0, bukan dimulai dari 1 ya. Nah, kalau di Python dimulainya dari 0 indeks itu. Ya. Kalau ketemu list seperti ini, ya, 181 sampai 165, ini berarti ada urutannya. Ini urutan 0, ini urutan 1, ini urutan 2, urutan 3, ya, urutan 4, urutan 5, urutan 6. Kalau nanti dicetak print seperti ini, kalian lihat results, kemudian buka kurung siku ya ini, angka 0 berarti yang keluar adalah 181 karena urutannya di 181 nilainya. Kalau Kafit ubah 3 ya nanti keluarnya 178. Gitu ya. Nah, itu minggu lalu sambil di-refresh lagi. Oke, ini sama. Oke, ini kelas ya. Lanjut lagi. Parameter self. Nah, masih ingat nggak kemarin gimana cara kita manggil sebuah metode ke dalam kelas yang berbeda? Ya, masih ingat nggak? Kita menggunakan namanya self ya. Nah, jadi self ini kita kayak manggil sebuah metode ya. Nah, atau fungsi, kita manggil fungsi ya. Nah, kalau konstruktor itu apa? Ibaratkan kita punya sebuah metode, tapi metodenya tuh konstruktor tuh bisa dia nilainya nol atau memang dia bisa dikembalikan nilainya ya. Gitu. Nanti contohnya seperti ini nih. Nah, jadi kalau di dalam sebuah ini namanya metodenya nih ya. Dalam sebuah metode maka harus punya self di sini untuk manggil nanti ya. Manggil propertinya dipanggil ke sini ya. Jadi bisa digunakan di dalamnya. Oke? Ya, kita masuk ke penyimpanan data ya. Silakan dibuka. Nah, nanti kita akan lanjutkan seperti ini. Dibuka aplikasinya VS Code. Ya, Kafit coba buka dulu. Kemarin terakhir di sini ya. VS Code Algo. Ya, silakan kalian buka.
Di sini ada update lagi. Kita buka di nomor yang ke berapa di sini ya? Oke, nomor 43 ya. Nah, kalau nomor 45 dia hanya refleksi. Ya, berarti kita buka nomor yang ke 43. Kita lanjutkan. Terakhir, Cafe coba jalankan. Kemarin seperti apa hasilnya? Kak, face code saya nggak bisa, Kak. Kenapa nggak bisa? Katanya Kok nggak error. error? Gimana coba Cafe lihat? Hmm, oke. Ini Cafe close. Gimana? Di share screen saja. Cafe bisa share ini ya, hasil programnya. Ya, Kak kirimkan ke, kita harus login dulu ke WhatsApp ya. Kak, katanya JavaScript error occurred in the main process. Boleh coba nih, Kak kirim salinannya aja di meeting chat ya. Kak kirim salinannya ya, meeting chat ya. Nanti tinggal kalian salin, klik kanan di WhatsApp-nya, salin di sini. Nah, nih. Yuk, coba. Silakan coba disalin. Yang sudah bisa boleh bilang Kak ya, sudah bisa seperti muncul tampilannya. Jadi kemarin kita buat sampai hasilnya seperti ini. Nih. Sampai hasilnya seperti ini. Yo, silakan. Yang sudah seperti ini, maka boleh bilang kafit ya. Dicoba, siapa punya Andre ya tadi ya? Iya, Kak. Iya, Oke, Kak. gimana? Udah bisa belum? Udah salin belum? Bukan VS Code-nya nggak bisa dibuka. Error, Oh, Kak. nggak bisa dibuka. Kayak mana coba? Kafit ya?
Katanya JavaScript error occurred in the main process. JavaScript error. Gini nggak? Oh, oke. Coba kamu carinya lewat sini. Nah, type to search yang di bawah paling bawah tuh. Buka lewat situ. Kalau nggak bisa juga nanti buka pakai bisa nggak ya pakai ini ya? Kayaknya pakai LMS yang itu nggak bisa dia harus VS Code ya. Berarti. Buka VS Code-nya aja, VS Code yang biasa ya, yang Microsoft ya. Jadi nggak pakai extensionnya nanti dilepas. Karena itu mungkin dari aplikasinya ya. Jadi kamu buka VS Code yang normalnya lah, Microsoft yang punya Microsoft. Jadi nggak ada extensionnya nanti. Gimana punya Leon sudah? Sudah Kak, tampilannya kayak ini kan Kak. Ya gimana? Kayak gimana? Coba. Iya kayak gitu betul. Tinggal diklik ini kan. Mm-mm. Good. Punya Kak, Nanda sudah? Ya, tinggal diubah ya nanti kalau sesuai dengan Sudah Kak. pertanyaannya kamu. Oh, sudah juga. Nah, kamu ubah mau pertanyaannya seperti apa, jawabannya seperti apa. Tinggal dilihat di programnya. Oke. Punya Rafa sudah belum? Rafa sudah Kak? sudah. Oke. Punya Gomez Udah Kak. sudah. Punya Alkindi Tunggu Kak, dikit lagi. dikit lagi. Oke. Nanti kalau ada kendala bisa sampaikan ya. Kak, abis dibuka VS Code yang Microsoft diapain Kak? Oke, coba lihat Kavit. Kita pasang extensionnya dulu biar nanti bisa langsung connect ya. Mana coba? Oke. Kamu klik extension itu di ujung ada sebelah kiri. Nah, dari dua ke bawah. Nah, itu. Kamu ketik Algo Python. Algo Python. Nah, itu paling atas. Trust. Udah, dah Kak. Sudah Alkindi. Oke. Nah, nanti Alkindi tinggal ubah ya. Itu pertanyaannya. Oke. Dan seperti itu, kita bisa mulai di bagian yang ketiga ya. Nanti tunggu aja nggak apa-apa Andre. Dia masih installing. Oke Kak. Sedang ya. Jadi kamu sambil lihat dulu, Kavit. Boleh kita close lagi yang hasil derannya. Close biar nanti bisa kita edit ya dalam ininya. Oke, sudah. Kelihatan nggak segini size fontnya, font size-nya ya? Kelihatan nggak ukurannya? Atau perlu Kavit besarin lagi? Atau cukup? Segini cukup nggak? Gimana? Kelihatan nggak? Cukup ya? Oke, sudah. Yuk, kita lanjutkan. Jadi kita akan membuat memory card
di mana memory card ini pasti tentang penyimpanan jawaban ya, penyimpanan jawaban dan pertanyaan. Wah, ini cukup banyak, banyak banget. Jadi ini langsung Kak Hafid buat saja. Oke. Boleh yang dari program Kak Hafid seperti ini. Kita lihat di sini Kak Hafid akan buat namanya. Coba cek ininya dulu. Oh ini ya. Wait sebentar. Gimana Kak carinya? Sebentar nih Kak Hafid masih lama nih ya. Nah ini. Oke, di Kak Hafid coba. Oke, di sini enter ke bawah. Di bawah sini Kak Hafid buat kelas. Ya, enter di bawah sini. Jadi setelah kalian import library ya, di bawah sini. Nah, pas di sini. Oke. Kita buat kelas question namanya. Oke, kelas question. Oke. Kemudian Kafit buat di sini ada property ya. Kafit buat objek dulu di bawah. Oke, dev. Nah, ini konsep OOP namanya ya. Ada question, Kafit setting parameter propertinya, ada right answer, wrong one. Nah, ikuti. Oke, jadi sisanya Kafit tinggal berikan ya. Oke, question di sini. Question sama dengan question. Hmm. Ini grafik channel. Oke, seperti ini. Kemudian bawahnya cafe buat question list. Tipenya cafe kosongin. Question list dot append wish bukan question ya question. Nah, seperti ini.
Misalkan Kafit buat hmm, Kafit matematika tadi ya. La 20 dibagi 10 atau 20 dikurang 10 gitu ya. Ini jawaban ya seperti ini. Oke, setelah ini Kafit kasih komentar pertanyaan dua ya. Nah, kalian tinggal salin buat sampai 5 ya. Dua, tiga, empat, lima. Oke, silakan buat sampai 5 pertanyaan. Nah, seperti ini. Tinggal diubah, tinggal disalin. Yang diubah adalah ininya, ya. Nah, hasil dari line 16 sampai 18 nih, Kafit ya. Tinggal diubah isi dalamnya. Kalian tinggal salin duplikat-duplikat aja ya. Nah, ini Kafit buat namanya array list ya. Jadi untuk menampung pertanyaan. Nah, ibarat kayak database sementara lah ya. Afid, Array. Iya, maksudnya diganti dalamannya gimana, Kak? ini tinggal dia kamu ganti aja ininya. Pertanyaannya ganti ini. Siapakah presiden pertama? Gitu aja dalamnya. Nah, ini dalamnya Oh, digantiin. Ini kan angkanya diganti. iya, ini kan pertanyaan. Oke, Nah, oke. jadi buat satu kalian salin tinggal diubah dalamnya. Buat sampai 5 pertanyaan ya. Jadi nanti kamu punya list nih, ya array, namanya question list. Question list ini fungsinya adalah menampung semua pertanyaan ini. Yang ada 4 ini ditampung. Ya. Append ini artinya ditambahkan. Ya. Artinya setiap pertanyaan yang kalian buat ini, question, ini ditambah, terus dimasukin ke dalam question list. Ya, gitu. Nih, ditampung di sini. Jadi nanti di sini isinya pertanyaan semua nih. Ini isi pertanyaan. Nah, jadi indeksnya dimulai dari mana? Nol ya. Nol, satu, 2, 3. Karena kita punya 5. Nol, satu, 2, 3, 4. Nah, gini nanti isinya. Tapi kita kosong dulu. Kenapa? Karena kita append nantinya. Nah, kita menggunakan append. Kita nggak isi langsung di sini. Ya, gitu. Coba dibuat dulu sampai 5 pertanyaan ya. Kalau sudah, bisa sampaikan ke Afid. Sudah gitu, Kak Afid. Buat dulu.
Sudah? Buat berapa soal? 5 soal sudah? Bentar Kak, lagi nyalin kodenya. Oh, yang kodenya. Ya, David Bentar, kasih Kak, waktu. soal saya rumit, Kak. Oke, boleh. Yang rumit-rumit boleh. Yang nggak rumit-rumit juga boleh. Nah, nanti kalian bisa ya nanti tampilkan ke teman-temannya. Oh, ini aplikasi saya nih. Udah buat nih. Boleh tampilkan. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari kodenya? Sambil Kafit nunggu nih. Buat pertanyaannya boleh yang menarik. Yang menarik, yang bagus ya. Sudah? Ini yang nomor berapa ya, Kak? Baru siap download, Kak. Baru siap download. Nomor 43 ya? Yang Empat mana, puluh Kak? tiga. 43. Sudah dibuka belum? Hmm, LMS-nya. udah, Kak. Oke, nomor 43 ya.
Hmm. Sudah? Belum, Udah, Kak. Kak. Belum? Belum, Kak. Kami penasaran nih soalnya mau sampai berapa nih? 5 apa 10 nih ya? 5 Oke. doang, kok. 5 tapi sulit ya? Oh, Kafit penasaran ya hasil jadinya nih. Atau nanti Kafit boleh deh ngerjain ya. Ya, Nanti 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 saling mengerjakan. Kalian ngerjain punya Kafit, Kafit ngerjain punya kalian ya, saling tebak gitu coba. Penasaran nih Kafit ya. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit boleh ya. Nanti teman-temannya saling mencoba websitenya ya. Kira-kira bisa nggak nih nyelesain matematika? Wah, ya. Selain kita belajar matematika ya dari website aplikasi yang kita buat, kita juga buat aplikasi ya. Wah, hebat banget ya. Sudah Kak, membuat aplikasi terus tambah lagi kita Kak, belajar matematika. Gimana? ini kok saya ini kalau eh Running. yang satu b yang awalnya satu b ini merah. Awalnya satu b. Iya, Yang awal satu b itu yang mana? Kafit mana sih? Satu b. nomor 25. Yang mana? Kafit ini. Iya, terus saya kalau nulis satu Itu b. bukan satu, LB. L. Kalau angka satu tuh ini. Dia agak lancip. Kalau L itu ini. Nah, tuh agak beda ya. Kelihatan nggak perbedaannya? Ya, Iya, gitu ya. Hmm. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah selesai bisa buat ini, ya itu tadi kata Kafit ya. Buat aplikasi itu tidak mudah ya, sulit. Hmm. Tambah lagi buat aplikasi kayak buat ujiannya ini. Aplikasi kayak buat ujiannya. Aplikasi ujian nasional sekolah dasar. Aplikasi ujian nasional SMP. Bentukannya seperti ini. Yang kalian lagi buat ini kayak gini. Ya. Hmm. Oke, sudah pertanyaannya? Nanti sebentar boleh Kak. diedit-edit lagi. Oh, belum. Ayo, Kak Afid bisa tambahin lagi nih. Nambahin lagi apa ya di sini ya? Nah, kita sudah buat namanya ini kelas question ya. Kenapa kita pakai kelas di sini? Karena kita punya, ingat tadi materinya pemrograman berorientasi objek. Jadi Kak Afid pengen pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan Kak Afid tampilkan ya. Jadi Kak Afid Pak tampilkan agar nanti biar bisa muncul di aplikasinya ya. Jadi Kak Afid menggunakan PBO ini agar terlihat best practice. Apa sih best practice? Itu artinya lebih lebih rapih ya. Penggunaan Kak Afid yang proses seperti ini ya agar tidak terjadinya jawaban yang di luar dari nanti kalau misalkan di luar dari pilihan answer option maka nanti tidak error ya. Nah, jadi Kafit menggunakan ini nih lebih best practice. Oke, sudah ya? Wah, sudah. Saatnya Kafit lanjutkan lagi. Nah, sekarang kalian coba scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah. Oke, lagi scroll lagi. Pelan-pelan sambil lihat punya Kafit ya. Nah, di line 112 Kafit nih, dia ada daftar ya atau list lah nih ya, answer list. Ada list yang dia menampung
variabel radio button ya. Ini adalah answers merupakan sebuah list yang menampung radio button, jawaban-jawaban yang benar. Oke? Ini dia tampung. Nah, kalian enter di bawahnya ya, di bawah sini, di bawah answers ya, di bawah answers. Nih, di bawah answers, kemudian kalian salin yang Kak Afid kirimkan. Oke? Salin yang Kak Afid kirimkan. Kita akan buat function untuk cek jawaban. Function untuk apa? Cek jawaban. Oke, silakan lihat seperti ini. Taruh di sini ya. Kak Afid kasih komentar dulu. Update bagian 3. Waktu itu abang jalan-jalan naik bis sendiri. Nah, itu coba silakan tambahkan Hmm, function untuk melihat jawaban yang benar. oh, sama siapa? Sama siapa? Nah, sudah Abang ditambahkan? kapan pulangnya? Belum. Belum, Lagi tambahkan dulu. ditambahkan. Oke, 1 menit lagi. Kak Afid kasih waktu 1 menit. Ayo. Kamu nggak nanya codingnya? Udah dikasih tahu gitu. Apa? Codingnya kok kamu nggak nanya? Oh, oke ini di chat Zoom. Coba dicek. Oke, ini Kak Afid jelaskan ya. Di sini kita punya function S. S ini apa coba artinya? Ayo coba. Coba Kak Afid mau tahu jawabannya dong. S di sini. Kalau dilihat dari struktur codingnya yang Kak Afid kirim ini, kira-kira fungsinya buat apa ini? Coba. Untuk mem Hmm? Untuk apa, Leon? untuk menanya jawaban yang benar. Good. Untuk menanyakan jawaban yang benar ya. Lihat di sini. Nih. Ada as. As ini artinya eh, minta ya. Menanyakan. Dia meminta untuk ditanya nih. Jawabannya tuh kira-kira benar nggak sih? Ya kan? Nah, bagaimana cara dia bisa tahu jawaban yang benar? Maka di bawahnya ada tambahan nih, yang kata Kafid, indeksnya 0, 1, 2, 3. Ya. Kata Kafid bilang, indeks itu dimulai dari 0 ya. Indeks dimulai dari 0. Maka nanti answer options, kalau pilihan A, B, C, D, itu maka dimulai dari 0. Kalau pilihannya A, maka dimulai dari 0. Kalau B, indeksnya 1. Kalau C, indeksnya 2. Kalau D, indeksnya 3 ya. Nah, jadi gitu. Ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi dia setiap ada bentukan seperti ini, maka dia cek berdasarkan urutan daftar yang kata Kafid bilang. Ya. Nah, contoh kayak gini tadi. Kafid scroll ke atas dulu ya. Nih, ya. Kita punya question. Ada question list di sini. Nah, ini nanti, ini akan indeksnya menjadi seperti ini. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya. Jadi indeksnya sampai 4, tapi isinya ada 5. Beda dengan answer options. Makanya kenapa tadi benar kata Leon ya, ini akan menanyakan jawabannya tuh bener nggak? Mana tadi di bawah ya? Update. Oh, hilang. Update nah ini ya. Nih, yang right answer yang mana? Indeks 0 berarti pilihannya A, B, C atau D?
Kalau answer nol yang benar. A. A, betul ya. Nah, yang A. Berarti nanti kita setting jawaban yang indeksnya nol, maka ini jawabannya yang benar, right answer. Maka nanti kita susun aja. Jadi nanti setiap jawaban di atas ini, nih, kalau nanti kalian pilihan, misalkan ini yang benar, ya, pertanyaan dua yang benar ini, pertanyaan tiga yang benar ini, pertanyaan empat yang ini, pertanyaan lima yang ini, kalian sesuaikan berdasarkan apa? Berdasarkan indeks ini nanti ya, oke? Berdasarkan ini, karena lihat di ujungnya ada right answer, jawaban yang benar gitu ya. Right answer itu apa? Yang ini nih, LB correct. Ya kan? LB correct. Nah, selain itu yang incorrect, gitu ya. Nah, ini maksud tujuan dari buatnya function ask menanyakan kembali jawabannya benar atau tidak. Oke? Good. Lanjut lagi ya. Ini sudah ditambahkan. Nah, sekarang kita ada update lagi. Sekarang kalau sudah jawabannya benar, maka harusnya apa? Next question ya. Next question, harusnya pertanyaan yang selanjutnya, Kak Fit. Dari pertanyaan satu berarti menuju ke pertanyaan yang kedua. Ya kan? Pertanyaan yang kedua. Berarti kalau pertanyaan kedua kita harus buat apa? Buat namanya navigasi ya. Jadi setelah kita klik pilihan next question, ya kemarin kita buat next question, maka nanti muncul pop-up jendela utama lagi yang di situ isinya adalah pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan kedua, ketiga, keempat, kelima. Atau pertanyaannya itu akan diacak. Nah, jadi kalau dulu Kak Afid ya, kalau waktu ketika ujian, dulu masih sekolah, Kak Afid dulu pengen lihat pertanyaan teman Kak Afid ya. Ya, atau teman Kak Afid pengen ngelihat nanya punya Kak Afid. Soal yang nomor satu sama nggak kita? Harusnya sama ya. Ternyata beda. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Tujuannya apa sih dibuat beda? Biar nggak bisa nyontek. Biar nggak bisa nyontek ya kan? Nah, betul. Biar nggak bisa nyontek. Nah, nanti kita buat dia biar nggak bisa nyontek. Pakai apa namanya? Pakai random ya. Nah, kita pakai random. Pakai random. Apa yang dipanggil Kafit biar dia bisa random. Nah, jadi nanti kalau list ingat bentuknya kalau list nanti ini kayak gini. Contoh pertanyaan satu, pertanyaan dua, ya kan? Nih pertanyaan tiga sampai 10 misalkan. Nanti di dalam list ini akan diacak nih di random, ya kan? Mau pertanyaan tiga dulu atau pertanyaan satu dulu, ya kan? Bebas atau pertanyaan 10 dulu nanti di ujung sini. Nah, makanya menggunakan modul random tadi agar tidak terjadi curang ya, menyontek. Nah, sebenarnya itu kenapa tujuannya adanya kalau ketika ketika kita ujian ya, misalkan Leon atau kalian semua lah yang ujian, Kafe juga termasuk ujian, maka itu harus diacak biar kalau nggak diacak nanti akan sama ya, kok ininya urutannya gini terus ya kan. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan itu tidak hanya satu, jadi ada banyak. Ya, tidak ada yang 10, 100 bahkan. Oke, ready ya? Kita siap lanjut lagi. Di sini tinggal dikit lagi, kita tambahkan lagi di bagian kalian boleh scroll ke bawah. Ya, kita buat navigasi ya. Di sini show correct ya. Nah, di sini ada else-nya nih. Else incorrect. Oke, di sini ada check answer ya. Berarti kita buat navigasi itu ketika sudah check answer ya logikanya. Nah, logikanya adalah kalau kita mau next question, artinya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, maka program kita harus selesai dicek dulu jawabannya. Ya, setelah dicek dia muncul correct or incorrect. Ya, kalau ini sudah muncul, maka baru kita bisa lakukan next question. Kalau misalkan next question sebelum melakukan check answer itu nanti salah programnya. Flow-nya tidak betul. Ya, ini nggak boleh. Ya,
Flow itu tidak boleh lompat-lompat atau kurang-kurang, ya. Nah, ini harus diingat. Flow dalam program aplikasi itu tidak boleh lompat-lompat, ya, atau kurang-kurang, ya. Flow itu harus urutan, step by step, ya kan? Step yang pertama, kita pilih jawaban, jawabannya akan dicek, baru bisa lanjut pertanyaan, ya kan? Kalau misalkan tiba-tiba pilih jawaban, tiba-tiba langsung next question, bisa nggak? Terus muncul muncul hasilnya? Nggak bisa ya? Kecuali kalau next question itu terus, tetapi hasilnya nanti di ujung, dikalkulate ya. Nah, kalau udah dikalkulate semuanya baru bisa. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba muncul itu nggak boleh. Nah, sekarang kita tambahinnya di bawah function check answer. Kalian tinggal enter di bawah sini. Ya, enter. Nah, sekarang Kavit akan salin, kalian salin juga ya di sini. Ini adalah update navigasi bagian 3. Oke, silakan disalin. Nah, jadi grupnya penuh codingan ya. Wah, grupnya penuh codingan. Karena Kavit nggak bisa ngirim di kolom chat, kepenuhan ya. Kolom chat itu susunannya juga berantakan. Nah, jadi Kavit kirimnya di situ. Sekarang kalian salin, kalian tempel di bawah situ. Jangan salah ya. Jadi salin kode itu tidak boleh langsung asal salin. Jadi harus dibaca. Harus dibaca nih. Ya kan? Setelah X meminta tadi kata Leon ya, menanyakan, meminta, memastikan, dia show koreknya. Kemudian dia cek answernya. Gitu ya urutannya. Baru yang di bawahnya adalah next question ya. Pertanyaan yang ke selanjutnya. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Logikanya. Atau aman semuanya nih. Leon gimana? Nanda, Rafa, Aman. ya, aman ya. Alkindi, Andre, Rafa, Gomez, Aman. aman ya. Oke. Ya, sudah disalin ini. Ya, lanjut lagi ya. Oke, lanjut lagi. Nah, Ya, sekarang, oke, gimana? Lanjut lagi ya. Oke. Kita bawahnya lagi, ini masih di enter lagi. Nah, taruh bawahnya lagi. Kita tambahkan program seperti ini, ya. Update tombol OK. Nah, silakan disalin, kemudian ditempel, tempel ya, tempel lagi kan, tempel ya, ditempel situ di bawahnya pas setelah update navigasi, kemudian update tombolnya di situ. Nah, ini simple logic. Nah, ini sering kalian coba ya sama Kavit kemarin. Kita buat simple logic untuk tombol OK ya. Jika OK, jika jawaban OK-nya itu answer ya. Nah, ini kalau jika sama dengan answer, maka cek answer. Tapi kalau else, dia akan next question. Oke ya, next question artinya nanti lanjut ya. Nah, ini simple logic kondisi. Oke, lanjut lagi bawahnya kalian coba tambahkan seperti ini. Ini sudah ya? Nggak ada lagi ya? Nah, sekarang
Oke. Yang ini kita hapus, yang as. Ini kita hapus, ya. Yang ini juga kita hapus, button klik. Kita sisain tiga yang ini, ya. Sekarang Kafit tambahkan update lagi di sini. Update. Jadi bawahnya, kalian ketik aja sedikit ngetiknya. Question sama dengan -1. Artinya soalnya aktif ya ini. Kemudian BTN oke. Klik, klik eh, connect ke klik oke ya. Nah, seperti ini. Kemudian tambahan lagi di bawahnya. Next question functionnya. Kemudian bawahnya lagi window resize. Ukurannya 400 dan 300. Sudah, tinggal tambahin ini. Ya, line 7 invalid syntax. Kak, saya belum selesai, Kak. Yang bagian button Oh, update. yang ini. Iya. Ya, kurang -2 kafe di atas ya. Nggak bisa jalan tadi. Oke, Kak kasih waktu 1 menit lagi untuk melanjutkan ini. Sudah? Sudah, Kak. Sudah. Oke, ini Kak tadi kurang -2 nih di sini ya. Kak buat kelas buat objek tapi nggak buat ini -2-nya. Self question sama dengan oh di sininya. Ya. Nah, harusnya begini. Wah, ini coret-coret nggak fokus. Waste is not defined. Ini pakai coba questions.
Oh, pakai S ya, bukan question listnya pakai S. Nih di sininya. Tadi Kafit kurang satu buatnya. Oke. Line 162. Oh, ini Kafit nggak pakai ini ya. Yang line 7 dibenerinnya apa, Kak? Oh, yang ini beda ternyata. Oh, Kafit cek. Kak, untuk yang Iya line ya. 7, apa yang Hmm. diedit, Kak? Line 7 ya. Mm-mm. Line 7. Oh, ini harusnya. Oh, nggak sama nih. Kafit ceknya nggak sama nih. Ya, coba di line berapa? Line 7 ya. Tadi Kavit Ini buatnya kenapa line 7 invalid syntax, Kak? pakai ini, ininya dihapus, underscore-nya dihapus, coba. Saya udah. Sudah ya. Nah, sama yang ini self-nya ini ya. Udah juga, Kak. Dia nggak sama sama yang seperti kemarin ya. Oh, ininya berarti nggak pakai ini. Kavit nggak pakai long answer. Oke, ininya. Nah, ininya ya. Ininya juga nih. Nah, Iya, saya udah, Kak. Tapi masih invalid syntax. di bagian Line 7. line 7, missing for required position. Ini, Kak. Salah nih. Oh, rect answer ya. Tapi rect answer-nya tuh harusnya di nol, indeks ini harusnya. Hmm. Nah, ini wrong satu, ini wrong dua. Gini kan. Satu, def. I. Kasih tambahin ini harusnya. Coba ininya pakai yang ini. Nah, ini. Kemudian, Kavi coba yang ininya itu harusnya ini, di atas. Question list sudah. Coba punya Leon gimana? Errornya? Di sini line 7, Kak. Line 7. Mbak, Kak lihat line 7-nya. Oh, itu udah bisa jalan ya? Pas. Oh, ini Kak double ya ternyata. Iya, Kak double. Questionnya ini dua. Sini ya. Ya, di bawah RBTN ini ya.
Nah, ini dia apa saja. Mana? Coba punya Leon. Ini Kak, Oke. Oh ini kurang titik dua, Leon. Oke. Apa di situ? Self lain Kak. questions. Oh ini kurang S. Ini semua kurang S nih. Questions. Nah, tambahin questions. Di line 8-nya, Yang line 8 itu gak usah ditambahin S. Dah, gitu. Coba errornya di situ Kak. error di situ. Oh, ini kamu majuin. Tadi kan pakai titik dua ya. Ini dikasih tab 8 sampai 12 dikasih tab jarak. Nah, dikasih tab kurang-kurang tab. Ah, gitu. 8 sampai 12 semua. Nah, seperti itu. Lagi. Ah, gitu ya. Line 15. Line 15. Kenapa itu? In modul. Question list ya. Missing potential ya, wrong. Line 15 in module question list apa ya? Ini ada yang itu question, tapi question ya. Kelebihan ini huruf I. Ya, itu emang nama kelasnya Kak. Oh, ini kamu ganti question. Iya, Diganti kelasnya biar bisa dipanggil ya. ya. Ya, iya ya nama kelasnya question punyamu, tapi di bawahnya kan question ya. Punya Kavi tuh perasaan. Iya ya tuh. Iya Kak. Punya Kavi tuh ya. Terus Oke. ini maksudnya missing but required argument. Iya ini diubah aja ininya nih. Nih kue nanti dia samain sama ini ya. Karena di bawahnya dipanggil question dia kelasnya nanti. Bukan question. Nah, coba. Oke, sekarang apa di situ? Masih line List 4. apa ini ya? Dev Missing 4 argumen. missing 4 argumen. Question 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang satu nggak Jawabanmu kurang satu nggak? Nggak ya? Ada 4. Nggak kan ya? 2, 3, 4, 5. Harusnya isinya 5. Jawabannya 4. Question 1. 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya udah benar. Oh, stringmu. Sorry, stringmu nggak kayak gitu harusnya. Hmm. Nah, gini nih kayak Kavit nih. Kayaknya ini kebalik deh punya. Nah jadinya gini. Kasih koma, kemudian ini untuk right answer, koma, ini untuk wrong one, Oh, koma. Nah iya gitu, jadi nggak digabung karena nanti dia ngebacanya cuma satu parameternya, ya. Jadi punyamu tuh ngebaca parameternya satu. Nih cuma question doang yang dia baca, tapi yang right answer, wrong ini nggak kebaca ya. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya kita harusnya udah buat ininya ya. Hmm. Teman-teman yang lain gimana? Gomez, Rafa, Nanda, Aku invalid Alkin, sintaks, Kak. invalid syntax. Iya. Oke, oke nggak apa-apa. Kita masih ada. Kita coba nanti di pertemuan esok kita akan selesaikan secara full ya. Yang penting kita udah buat untuk questionnya dulu, memory card, memorinya dulu ya penyimpanannya. Nah kira-kira sudah sama belum? Coba dong. Kafit pengen lihat nanti. Nanti kalian samakan ya. Hmm. Di pertanyaannya itu dipisah gitu ya. Di parameternya akan baca masing satu. dan 164. 164. Pasti itu questionnya mana? 100. Oh, ASCII ya. Next question ya. Di next questionnya ya. Iya,
Oke. Di next question itu berarti Kak sih buatnya next question. Oke, di next question mana? Update navigasi ya. Iya. Mm-mm. Di line 1 next question, update navigasi. SQ questions list. Ini udah sih harusnya sudah benar. Kenapa dia? Hmm, Tulisannya missing for requirement. missing for requirement. Argumen. Ada 4 ya. Kafit di line 148. Oh iya benar ya. Di situ ya. Errornya di situ ya. Iya. Coba Kafit coba cek pakai yang next question yang ini. Kira-kira sama nggak? Masih sama ya. Berarti ada di atas nih. Atasnya nol right and sebelah. Satu, dua. Oh ininya sampai 5 ya. Si Kafit sudah cek ininya benar. Oh ini Kafit kurang key. Pantes ya. Kafit nggak manggil ininya. Maksudnya udah belum. Gimana, Kak? Key ini Kafit tambahin harus. S. Oke. Di sini Kafit pakai ini. Ini kita ganti ya menjadi key key question. Oke, kemudian shuffle answer. Ini ya. Line 121. Nah, ini pakai key juga. Key. Ya buat manggil si metodenya ya. Objeknya. Oke. Coba dicek kayak gini. Nih, David kirimkan juga ya di meeting chat. Biar disalin di bagian key questions-nya. Hmm. Error, Kak. Di yang definisi ASCII question. Iya ini tambahin huruf key. Ini tambahin huruf key. Key titik. Nah, kayak gitu. Key titik juga. Nah, coba. Hmm, Gimana? bisa, Kak. Bisa ya? Nah, itu nanti kita coba lanjutkan lagi ya untuk nextnya. Gitu. Oke, teman-teman yang lain gimana? Sudah belum? Punya siapa? Andre? Tadi Kak Fidat kayaknya punya Andre belum? Punya Andre? Ini Kak Fit salah nambahin deh. Nambahinnya di sini harusnya ya. Oh, nambahinnya. Oh, Kak Fit ini. Nambahinnya di new ini ya. New.py harusnya ya. Oke. Oke. Bisa nggak? Bisa ya? Udah bisa ya hasilnya ya? Sudah, Kak. Oke. Munculnya gimana punya Leo? Munculnya pas sudah jawab benar, langsung correct. Habis itu next question.
Bisa ya, berarti ya. Bisa. Oke, sip. Nah, berarti kalau sudah bisa, nanti teman-teman yang belum, nanti besok Kak coba bantu untuk tambahkan ya. Harusnya hasilnya dia bisa next question ya. Nah, kayak yang tadi Kak sudah contohkan tadi hasilnya muncul ya di new.py-nya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita sudah cukupkan karena sudah lewat juga ya. Nah, berarti tadi sudah di hasilnya. Boleh nih punya Leon dulu, coba tampilkan Leon hasilnya gimana Leon. Nah, sebagai salah satu eh, example-nya dulu, resultnya hasilnya. Oke, gimana? Nah, ini answer option coba pilih. Kafit pilih yang 20. Bener nggak? Oke, correct ya. Next question. Oke, ya gitu ya caranya ya. Nah, memory card-nya ada bener. Kalau disalahin jawabannya, salah ya. Oke, oke, kalau begitu untuk hari ini kita sudah coba aplikasi memory card. Nah, berarti untuk pertemuan next nanti akan Kak infokan lagi apa yang akan kita buat atau nanti akan kita persiapkan. Ya, presentation biasanya Kak minta selalu agar nanti kalian bisa punya pengalaman soft skill-nya, ya presentasi di depan teman-teman, di depan Kak juga. Bagaimana kalian coba presentasi terhadap kode yang sudah kalian buat dan aplikasi yang sudah kalian buat, ya. Nah, ini tahapan presentasi ini tahapan yang wajib harus dilalui ya. Nah, di kelas Cafe itu eh, wajib presentasi ya, biar nanti kalian punya skill public speaking dan cara menyampaikan project yang sudah kalian buat tuh dengan lancar dan dengan baik ya, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin untuk pertemuan hari ini? Kita ketemu lagi di minggu depan ya, di hari Selasa sebelum kita masuk ke liburan. Kita hari Selasa tuh tanggal 23 ya. Oh, kita masih belum liburan berarti ya. Kita liburan mungkin di awal tahun baru mungkin ya. Atau sebelum tahun baru nanti akan diinfokan lagi. Oke, kalau tidak ada, thank you untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di hari Selasa seperti biasa ya, tanggal 23. Nah, selamat malam, selamat beristirahat. Dadah, sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan ya semuanya. Thank you. Baik, Leon, Kak. Nanda, Komes. Dadah, Rafa.